Hai pemirsa, kembali lagi dalam program Ngobrol Bareng. Di sini VJ masih dengan Kak Wiwi dan juga Kak Sanas nih, luar biasa. Baik, nah sebelum kita akan lebih lanjut ya ngomongin soal Duta Muslimahan ini, pasti pemirsa juga penasaran nih soal ajang pageant ini. Tapi aku pengen tahu sedikit dong soal background dari Kakak Wiwi dan Kak Sanas nih. Sebenarnya siapakah sosok dibalik mungkin Kak Wiwi dulu ya sebagai founder nih. Apa kesibukannya tuh selain mengurusi Duta Muslimahan ini tuh apa Kak Wiwi? Oke, baik. Di sini saya juga mempunyai manajemen model makeup Jabodetabek. Di situ masih aktif dan juga manajemen endorse itu juga masih aktif. Kemudian saya juga mempunyai perusahaan travel luar negeri yang nantinya insya Allah para winner akan menjadi brand ambassador untuk perusahaan saya sendiri. Seperti itu, Kak. Wah, Masya Allah, business woman ya, Masya Allah. Rumah tangga juga. Dan juga ibu rumah tangga luar biasa. Kalau Kak Sanas ini backgroundnya seorang winner nih apa nih? Oke, untuk saat ini background aku sebagai guru BK. Wah, luar biasa. Ini siapa ini yang kukunya panjang? Bener-bener, guru BK di sekolah apa tuh Kak? SMK. Salah satu SMK di Tangerang. Salah satu SMK di Tangerang, satu yayasan sama Universitas Islam Syekh Yusuf. Yayasan Islam Syekh Yusuf. Jadi aku sebagai guru BK di sana belum lama sih, baru 1 tahun. Selain itu aku juga freelance model. Jadi kalau kata orang, aku kemarin sempat sakit nih. Jadi aku cerita dulu ya. Iya, boleh. Kemarin aku sempat sakit. Terus kata dokternya, ini kamu darah rendah, coba biasain ini olahraga deh, katanya gitu. Sempetin olahraga hari Sabtu, Minggu gitu kan. Tapi saya kerja, saya bilang gitu kan. Sampai Sabtu Minggu kerja katanya. Iya, sampai Minggu aku kerja gitu. Jadi Sabtu Minggu itu aku freelance as a coaching model atau sebagai pemateri atau narasumber gitu. Ya, Sanas juga coach model juga dia. Iya, aku coach model juga. Jadi kerja apa aja kok ambil deh. Insya Allah halal ya. Insya Allah. Semangat ya, keren sekali nih kedua perempuan ini, Masya Allah ya. Kak Wiwi sebagai ibu rumah tangganya tapi juga mengurus bisnisnya, bahkan mewadahi teman-teman ratusan orang yang mengikuti pageant ini gitu ya. Kak Wiwi, ini kalau ngomongin soal kehidupan ya Kak Wiwi, suka dukanya menjadi seorang businesswoman gitu ya, sekaligus mungkin mengurusi ajang ya Duta Muslimahan ini nih Kak. Ada nggak sih dibalik cerita itu? Banyak sih ya. Untuk sukanya ya kita ngejalanin sesuatu dengan hobi kita, passion kita gitu. Jadi ya alhamdulillahnya gitu. Jadi suka. Untuk dukanya ya gimana gitu sih. Saya pernah ngalamin dukanya itu pernah ngalamin kehilangan uang senilai 30 juta seperti itu, kebobolan ATM ibaratnya ya. Nah dari situ ya gimana ya, ngerasa down gitu ya, gimana sih orang-orang udah ngumpulkan uang gitu capek-capek terus hilang gitu aja. Itu sih ternyata dibalik cerita-cerita itu ada perjuangan yang sangat perih ya kayak Wiwi ya, luar biasa. Nah ini Kak Sanas seorang guru BK, menarik gitu ya kalau ternyata waduh ini selepanya Duta Muslimahan nih, ini anak-anaknya harusnya pada lebih takut ya. Atau justru kalau ngelihat wah jadinya terpesona bukan takut. Iya, jadi kayak aduh guru BK-nya aja kalem. Iya, gimana nih cara ngomelnya anak-anak gitu. Oke baik, seorang guru gitu kan dan juga berbagai aktivitas lainnya, coaching model gitu Kak. Apa sih suka dukanya menjadi seorang Kak Sanas? Oke. Sukanya dulu ya? Iya. Dukanya dulu deh. Boleh sukanya dulu dong. Kayaknya sukanya itu masih banyak ya. Setiap hari Allah tuh ngasih suka sama aku juga, sama semua manusia pastinya ya kan. Sukanya aku jadi guru BK itu pertama, aku bisa memahami karakter orang gitu. Karena kalau misalkan guru BK itu kan hampir menuju ke psikolog ya kan. Jadi kita memahami karakter siswa kayak gimana, terus membantu siswa menyelesaikan masalah seperti apa gitu kan. Terus juga selain itu as a model sukanya pasti banyak yang menyanjung-nyanjung gitu kan. Siapa sih yang nggak suka disanjung ya kan? Kayak
bohong aja, kamu nggak suka disanjung. Aku nggak suka disanjung, aku mah biasa aja, itu bohong ya kan, kita manusia ya. Cuma dukanya juga pasti dibalik yang menyanjung pasti ada namanya netizen gitu. Dukanya ya kita harus menghadapi cibiran-cibiran netizen, iya haters atau orang yang nggak suka sama kita yang udah grow up gitu kan. Mungkin dia pengen ngejar kita tapi bye bye, aku nggak, duluannya dadah gitu kan. Iya Jadi bener gitu ya. ya, dukanya tuh ya kita gimana sih caranya nih mengatasi cibiran-cibiran para netizen itu ya. Pernah juga tuh Kak, Apa duta tuh? muslimahan disangkanya event penipu atau iya. Waduh, iya apa? Iya, pokoknya berawal dari 2021, katanya kan mungkin memang awal banget kali ya. Jadi disangkanya ini page nipu gini gitu. Iya karena Tapi ada ini media sosial palsu. media palsu. Jadi ada Fake second account. akun, iya, Fake fake account. akun dua gitu. Oke. Waduh ternyata ada cerita-cerita itunya ya, tapi ngeri juga ya kayak. Itu dibalik-balik gitu. Jadi fake account itu waktu itu aku sempat ingat, jadi kan aku udah masuk grup WhatsApp nih. Jadi dari fake account itu ternyata ada salah satu peserta di situ yang menyeludupi juga ya kan, dia bikin fake account. Iya, dia minta dana gitu. Jadi dia minta dana kayak mau daftar duta muslimah nih ke sini. Jadi harusnya itu transfernya atas nama Kak Wiwi, tapi malah transfer atas nama lain. Tapi akhirnya Itu kedeteksi. Oh iya. Terus enggak, dia udah lama-lama hilang Instagramnya. Iya. Gitu. Tapi dia tidak Karena lanjutin nggak tuh, saya Kak? juga ini bertindak gitu. Kalau nggak bertindak ya dia diem aja gitu ya. Ya Allah, ada aja ya orang ya ternyata ya dibalik cerita-cerita ini gitu ya, orang udah mewadahi dengan sebaik mungkin tapi ada aja gitu ya celah kejahatan yang dilakukan. Ya Allah, semoga ini bisa menjadi ladang pahala ya kita yang terzolimi gitu ya. Oke baik, Kak Wiwi, ini Kak Wiwi dan Kak Sahana seorang perempuan yang sangat luar biasa dengan segala aktivitasnya, masih apa ya bahasanya, ingin mengembangkan skill, apalagi kan selama ini kan mungkin stereotip perempuan itu kan hanya sekedar sumur, kasur, dapur gitu kan. Itu nggak sih yang kayak kadang ngerasa, wah udah perempuan gak usah sekolah tinggi-tinggi, perempuan gak usah cari karya yang besar-besar gitu. Ujung-ujungnya Iya, dapur. ujungnya dapur, sumur, kasur gitu kan. Gimana melihat sebagai seorang perempuan dengan stereotip yang seperti itu? Aku dulu ya. Boleh Kak Sanas. Aku tuh jujur, aku adalah salah satu perempuan yang workaholic gitu. Aku termasuk workaholic juga. Kenapa? Karena aku tuh suka sama pengalaman baru. Aku suka nih ketemu orang baru, aku suka ngobrol bareng. Karena kan dari ngobrol itu kan kita dapat pengalaman, ya kan. So pengalaman itu bisa jadi ilmu baru buat kita juga. Dengan stereotip seperti itu, kalau aku menjadi seorang ibu atau jadi seorang istri yang hanya sumur, kasur, dapur, aku mau ngajarin anak aku apa? Bener. Ya kan? Kan kalau misalnya sekarang nih aku sebagai guru BK, sebagai coach model, terus aku bisa melanglang kemana-mana selama masa aku single. Ketika aku nanti punya anak, hai nak, mama dulu seperti ini loh, ya kan? Hai kids. Iya, hai kids, mama nih kayak gini nih, tuh lihat deh, kamu bisa lihat di sini nih, mama ada loh, gitu kan? Kamu searching di Google dan nama mama ada, gitu kan? Membanggakan kita sebagai orang tua kepada anak, gitu. Karena kan seperti pepatah Islam ya, al-umum madrasatil ula, gitu. Kalau misalnya bukan sama ibu, anak mau dong, ya kan? Bapak kan sibuk cari duit, ya kan? Kita kan sebagai ibu yang harus ngajarin anak. Bener. Kalau perempuan gak punya pendidikan tinggi, gimana dong? Ya jadi aku sungguh nggak kurang setuju ya, bahkan nggak setuju sama sekali ya kan dengan stereotip seperti itu, gitu sih. Nah, kalau Kak Wiwi sendiri gitu ya, sebagai mungkin yang sudah menjalankan sebagai perannya ibu rumah tangga berbagai multi peran nih. Sudah menjalankan ibu rumah tangga juga, businesswoman juga, kemudian kegiatan-kegiatan lain juga. Merasa ada halangan gak sih sebagai seorang perempuan gitu dengan segala perannya? Kalau saya sendiri sih, saya pengen banget mencoba hal-hal yang baru ya kayak seperti awalnya kan Duta Musliman ini dari komunitas ya. Nah, jadi dari komunitas ini saya pengen nih ngadain pageant nasional yang terkenal gitu. Nah, dengan terkenal ini kita bisa
kenal juga dengan brand-brand besar gitu kan ya Kak, bisa kenal juga sama semua orang seperti itu. Dan untuk pasti sibuk atau ribet sih mempunyai anak 2 gitu, pasti ribet gitu. Cuman kita bisa berbagi waktu untuk anak, berbagi waktu untuk pekerjaan, kita bagi-bagi masing-masing gitu. Dan juga pastinya itu disupport juga oleh suami dan juga orang tua. Penting karena banget kalau, ya? Iya penting banget, karena kalau misalkan kita tidak disupport, kayaknya gimana sih ngejalaninnya tuh susah gitu. Ngejalaninnya tuh berat banget gitu untuk kita, seperti itu. Karena itu sih pentingnya peran keluarga ya di balik pentingnya. kegiatan-kegiatan kita. Harus disupport. Waduh, luar biasa ya, ternyata di balik para muslimah yang sangat multi talenta ini pasti ada keluarga yang sangat suportif nih di belakangnya. Oke, baik. Nah, kita balik lagi ke Duta Muslimah. Ini ada seorang winner Duta Muslimahan 2021 gitu ya. Nah, berarti kan menjabat sebagai Duta Muslimahan ini winner nggak cuma sekedar udah menang selesai. Berarti ada emban-emban amanah gitu yang tadi juga Kak Wiwi sudah sampaikan. Apa sih kegiatan-kegiatan yang dilakukan setelah menjadi duta? Winner Duta Muslimahan. Sebenarnya nih agak berat ya kalau ngebahas tentang duta gitu kan, karena kalau duta tuh kayak orang yang dicontoh gitu ya kan, orang yang jadi panutan mungkin ya kan. Beda sih kalau sama duta Seven ya. Nyanyi ya itu. Iya. Jadi selama 1 tahun menjabat sebagai Duta Muslimahan. Pertama ya selama 1 tahun, nggak mesti 1 tahun kemarin juga sih, seterusnya khususnya di media sosial dan ketemu orang-orang baru tuh kita juga jaim ya, jaga image gitu kan. Jaga image-nya bukan berarti harus as a princess, enggak, yang penting kita tetap sopan ya kan, tetap menjaga tutur kata gitu. Jadi selama 1 tahun itu mengemban amanah dari perilaku tersebut pertama. So kedua menjalankan endorsan. Iya, jadi selama 1 tahun itu ada beberapa endorsement gitu, karena juga ketika jadi winner itu dapat prize-nya tuh banyak banget, hadiahnya tuh banyak banget gitu. Iya, jadi semua hadiahnya itu aku endorsein gitu ya kan, semua hadiahnya tuh aku endorsein satu persatu. Jadi hari ini produk apa, hari ini produk apa gitu. Jadi selama 1 tahun itu endorsan juga. Terus kita ada kegiatan ini sebelum trip itu kita kegiatan ini bakti sosial. Kita bakti sosial ke panti asuhan gitu. Jadi selama 1 tahun itu bakti sosial ke panti asuhan dan pas lagi bulan puasa juga gitu. So after that kita trip ke Bali selama 3 hari dengan 3 winner yang lainnya. Jadi ada winner, runner up 1 dan 2. Kita berangkat ke Bali bareng-bareng di sana. Di Bali terus kita ngapain? Senang-senang doang, happy-happy doang? Enggak dong. Photoshoot juga. Photoshoot juga. Jadi di endorse gitu. Jadi kita di Bali ini ada endorsement juga. Terus kita di Bali juga bikin video shoot inspiration juga gitu, sama kegiatan di sana apa aja gitu. Tapi juga pasti ada seru-serunya. Di balik pekerjaan pasti ada kesenangan gitu. Selain trip ke Bali, pas banget dari Bali langsung kita jalan-jalan ke Dufan. Itu semuanya free gitu. Jadi setelah menjadi winner itu free semuanya ya. Jadi selama 1 tahun itu alhamdulillah kegiatannya positif semua sih. Dan dari trip, kegiatan-kegiatan lain, yang terakhir itu ada juri. Ngejuri. Berarti banyak banget ya Kak, hal-hal benefit yang didapat ya setelah menjadi pemenang itu ya Kak ya. Untuk tahun ini mungkin dihadiahin umroh gratis. Wah, Masya Itu Allah. untuk pemenang utama ya. Dan untuk pemenang kedua voucher umroh senilai 10 juta, dan untuk juara ketiga itu senilai 5 juta voucher umrohnya. Seperti itu. Jadi untuk utama benar-benar free. Ini benar-benar dikasih jalan ke Mekah ya, Masya Allah, luar biasa. Baik, ini pemirsa juga pasti penasaran, ini gimana sih cara daftar si Duta Muslimahan ini? Tapi kita akan spill informasinya setelah jeda yang berikut ini ya pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Bareng.